Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Ibu. Ibu. Pagi, Ibu. Pagi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baguslah kalau seperti itu. Jadi, Ibu ingatkan ya, di masa pandemi seperti ini, kalian harus tetap menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh, dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, kali ini kita akan belajar pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh pada cerita fiksi dengan tepat. Dengan kegiatan berlatih, menceritakan kembali cerita fiksi, siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri, serta dengan kegiatan mencari tahu tentang pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita. Ada yang tahu ini gambar apa? Pemandangan. Bukit, Bu. Pegunungan. Iya, jadi gambar ini adalah gambar yang menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal anak-anak. Nah, tempat tinggal itu adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya tempat yang nyaman bagi manusia. Nah, lingkungan yang ditunjukkan pada foto ini adalah lingkungan berupa yang masih banyak pemandangan alam seperti pohon, dan juga bisa kita lihat ada beberapa hewan seperti sapi, kerbau, dan kuda. Nah, pada gambar ini dinamakan lingkungan pedesaan namanya. Kita lanjut, kalian bisa buka pada halaman 2 di buku siswa kalian. Di sini ada Budi. Budi bicara kalau aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Nah, anak-anak di sini kalian ditanya oleh Budi nih. Kalian sudah pernah belum mendengar cerita tentang asal mula Telaga Warna? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, kalau belum, kalian perhatikan Ibu ya, karena nanti akan ada soal-soal mengenai cerita asal mula Telaga Warna ini. Dahulu kala, di Jawa Barat, ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu, akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak, doa raja pun terkabul. Nah, permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya diikuti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun. Ulang tahun yang ke-17. Nah, raja mengadakan pesta besar-besaran, semua rakyat pun diundang ke kerajaan.
Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata yang sangat cantik. Saat pesta, Raja menyerahkan kalung itu. Dan Raja pun berkata, "Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya." Namun sang putri menjawab, "Aku tak suka kalung ini, Ayah." Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri pun menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka bersedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau warna-warni seperti warna-warna permata yang ada pada kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, itu dia cerita mengenai asal mula Telaga Warna. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan. Anak-anak, mari kita jawab bersama-sama ya. Nah, untuk soal nomor 1, ada yang tahu siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Ya, Nak Lisa. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut, yang pertama raja, kedua permaisuri, ketiga rakyat, keempat putri. Iya, benar sekali ya. Ada 4 tokoh, yaitu ada raja, permaisuri, ratu, dan rakyat. Nah, untuk soal nomor 2, siapa yang mau menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Di mana Raja melakukan pertapaan? Raja melakukan pertapaan di hutan, Bu. Ya, benar sekali ya. Raja melakukan pertapaannya di hutan. Selanjutnya soal nomor 3. Coba Nak Bakti, apa jawaban untuk soal nomor 3? Apa hadiah yang disiapkan Raja dan Permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Hadiah yang disiapkan Raja dan Permaisuri itu ialah kalung, Bu. Kalung yang berupa kumpulan permata, Bu, mungkin, Bu. Ya, benar sekali. Jadi Raja dan Permaisuri memberikan hadiah berupa kalung permata ya. Nah, untuk soal nomor 4, mengapa Permaisuri bersedih dan menangis? Nah, Ulanda tahu jawabannya? Tahu, Bu. Ya, apa Permaisuri jawabannya? menangis karena kalung permatanya putus, Bu. Iya, benar ya. Jadi, Berhamburan. ya, Permaisuri bersedih dan menangis karena kalung yang diberikan kepada putri itu putus dan berhamburan. Nah, soal nomor 5. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Nah, Pak Tony, tahu jawabannya? Sifatnya agak sedikit antagonis, Bu. Ya, ada yang bisa menjawab lagi karena suara anak Pak Tony tidak terdengar ya. Siapa yang mau menjawab soal nomor 5? Sifat putri dalam cerita tersebut. Saya, Bu. Ya, Nak Ruai? Sifat putri dalam cerita tersebut tidak bersyukur, tidak menerima apa yang diberi, Bu. Iya, benar sekali. Jadi sifat putri pada cerita tersebut adalah tidak menghargai pemberian orang lain, tidak sopan, dan sifatnya juga kasar. Nah, selanjutnya, jadi cerita yang tadi itu adalah cerita asal mula Telaga Warna. Nah, cerita asal mula Telaga Warna ini merupakan cerita fiksi anak-anak. Nah,
Ada yang tahu apa itu cerita fiksi dan bagaimana ciri-ciri dari cerita fiksi? Belum tahu, Bu. Nah, kalau seperti itu, Ibu akan jelaskan. Cerita fiksi adalah rekaan atau hayalan pengarang. Isi ceritanya dapat murni berasal dari hayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Nah, cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Pengalaman yang terjadi diolah menjadi bahan cerita yang menarik. Nah, itu dia jadi penjelasan dari cerita fiksi. Nah, selanjutnya ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Yang kedua bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga disajikan dalam alur cerita. Yang keempat menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang kelima menggunakan bahasa tidak baku. Itu dia ciri-ciri dari cerita fiksi. Nah, di sini kalian bisa lihat pada halaman 5 buku siswa kalian. Di sini kalian diperintahkan untuk mencari informasi tentang cerita fiksi dan ciri-cirinya dari berbagai sumber. Tadi Ibu sudah jelaskan sedikit tentang pengertian cerita fiksi dan ciri-cirinya. Di sini kalian disuruh untuk mencari lagi dari berbagai sumber ya. Nah, di sini kalian diskusikan informasi yang kalian peroleh, kemudian kalian tulis informasi yang kalian peroleh. Nah, itu dia pembelajaran kali ini. Anak-anak, apakah ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang belum jelas? Jelas, Bu. Nah, Jelas, jadi Bu. Nah, itu dia pembelajaran kali ini. Apakah pembelajaran kali ini cukup menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Nah, Ibu harap pembelajaran kali ini menyenangkan ya. Dan jangan lupa tugas yang tadi dan juga tugas tambahan yaitu kalian membuat video. Video kalian menceritakan kembali tentang cerita asal mula Telaga Warna. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.